Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan kali ini kami akan mempresentasikan tugas RKPL 2, yaitu dengan tema Reuse Oriented Development. Dan kami beranggotakan, saya, Sandi Piolopo Ramanikita Kalanda dengan NRP terakhir 181, kemudian ada Tiffany Catherine Prasetya dengan NRP terakhir 022, kemudian Tiara Aulia Azatrita Indika dengan NRP terakhir 148, kemudian ada Astrid Meliandra dengan NRP terakhir 183. Oke, bisa tolong next. Oke, untuk ini akan lanjutkan teman saya. Misalnya dari definisi reuse oriented development adalah suatu pendekatan yang didasarkan karena adanya sebuah komponen reusable. Model pengembangan ini berfokus terhadap proses yang menciptakan sistem perangkat lunak dari perangkat lunak yang sudah ada, atau tidak membangun sistem perangkat lunak dari awal. Nah, sistem reusable oriented development ini dapat bertujuan untuk meningkatkan tingkat konsistensi dan kualitas perangkat lunak. Tahapannya, yang pertama ada spesifikasi persyaratan atau requirement specification. Nah, langkah pertama ini adalah langkah untuk mengidentifikasi semua spesifikasi persyaratan. Terdapat 3 kelompok yang diidentifikasi, yaitu spesifikasi persyaratan user, persyaratan sistem, dan persyaratan domain. Pada langkah ini disusun garis besar persyaratan sistem. Kemudian yang kedua ada analisis komponen atau component analysis. Tahap ini melakukan analisis kebutuhan dari langkah spesifikasi persyaratan. Aktivitas yang dilakukan adalah membuat daftar komponen kebutuhan, menentukan komponen kebutuhan berdasarkan kelompok spesifikasi persyaratan, membuat matriks komponen kebutuhan terhadap kelompok spesifikasi persyaratan. Yang ketiga, ada modifikasi persyaratan atau requirements modification. Tahap ini merupakan tahap untuk menemukan beberapa spesifikasi persyaratan yang perlu dilakukan penambahan, pengurangan, perbaikan, atau peningkatan komponen berdasarkan tahapan analisis komponen. Yang keempat ada perancangan sistem pemakaian ulang atau sistem design with reuse. Tahap ini melakukan perancangan sistem ulang, baik berdasarkan spesifikasi user, sistem, atau dukungan perubahan dari domain bila diperlukan. Yang kelima ada pengembangan dan integrasi atau development and integration. Dan pada tahap ini dilakukan pengembangan yang meliputi pengkodaan program hingga integrasi user, integrasi sistem, serta integrasi domain. Kemudian yang keenam ada validasi sistem atau system validation. Tahap ini diperlukan untuk menjamin bahwa sistem berjalan sesuai dengan harapan, yaitu dengan menguji kemampuan sistem untuk dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi persyaratan dan tahapan-tahapan sebelumnya. Yang selanjutnya ada kelebihan daripada penggunaan reuse oriented development. Yang pertama ada peningkatan keyakinan terhadap perangkat lunak yang akan digunakan kembali. Biasanya terjadi karena telah diuji pada sistemnya, sehingga lebih dapat diandalkan daripada perangkat lunak yang baru. Yang kedua, ada lebih efisien bagi ahli, karena mereka tidak perlu mengulangi pekerjaan yang sama untuk setiap proyek yang berbeda. Yang ketiga, ada penggunaan kembali kode yang terbukti dan diuji secara ekstensif, dapat meningkatkan kualitas perangkat lunak karena mengurangi peluang kesalahan. Selanjutnya ada standar pelaksanaan, bisa diterapkan sebagai komponen yang dapat digunakan kembali, seperti standar antarkota pengguna untuk memastikan konsistensi dalam implementasi. Contohnya seperti interface komponen. Ini semua desain aplikasi menunjukkan format menu yang sama. Standar interface ini meningkatkan keyakinan user untuk mengurangi kesalahan ketika mendapati interface yang familiar. Yang terakhir ada reuse oriented development, memungkinkan pengembang untuk berbagi dan berkontribusi terhadap koleksi komponen yang dapat digunakan kembali yang dapat memperkuat komunitas pengembang. Selanjutnya ialah masalah yang pertama ialah biaya yang meningkat seiring dengan elemen sistem yang direuse menyebabkan ketidaksesuaian dengan perubahan yang diinginkan. Lalu yang kedua, ada kurangnya alat pendukung menghambat pengembangan perangkat lunak dengan model reuse. Yang ketiga, ada beberapa software engineering yang cenderung lebih memilih untuk menulis ulang komponen yang bisa digunakan daripada menggunakan yang sudah ada.
Yang keempat ialah membentuk dan memastikan pemanfaatan komponen library yang dapat digunakan kembali bisa menjadi mahal. Dan yang terakhir ialah mencari, memahami, dan juga menyesuaikan komponen yang dapat digunakan kembali memerlukan usaha yang ekstra. Selanjutnya ialah pengaplikasian. Sebelum mulai masuk ke contoh, di sini tuh ada 8 landasan pengaplikasian dalam Reus. Yang pertama ialah pola desain. Yang kedua ialah pembangunan berbasis komponen. Yang ketiga ialah kerangka aplikasi. Yang keempat adalah legasi sistem working. Selanjutnya adalah sistem berorientasi layanan. Kemudian ada aplikasi product lines. Kemudian ada program libraries dan juga program generators. Berikut adalah contoh pengaplikasiannya. Salah satu contoh pengaplikasian daripada Reuse Oriented System atau ROD ini ialah ada pada Google, yang mana telah berhasil menerapkan strategi ini dalam pengembangan berbagai produk dan layanan mereka, termasuk Google Search, Google Maps, dan juga Google Com. Google menerapkan Reuse Oriented Development dengan membangun pustaka internal dan juga framework pengembangan yang digunakan oleh tim pengembang, mendorong kolaborasi terbuka, mengutamakan pengujian dan juga otomasi, serta memiliki strategi manajemen perubahan yang kuat. Pendekatan ini mempercepat pengembangan, meningkatkan kualitas produk, dan juga memfasilitasi kolaborasi antar tim. Oke, setelah kita melalui bagian pengertian dan pengaplikasian, kelebihan dan masalahnya tadi, ini juga ada landasan pengaplikasiannya dan juga contoh Google tadi bacaan teman saya, maka tim kami menyimpulkan bahwa Reuse Oriented Development merupakan sebuah metode dengan 6 tahapan dan kerap digunakan oleh Google pada aplikasi-aplikasi mereka dan berhasil menciptakan sebuah software yang lebih hemat biaya, software yang dapat langsung digunakan tanpa proses pelatihan dan pembiasaan terlebih dahulu, dan sebuah software yang sudah berada pada versi termutakhirnya. Namun, terdapat hal yang perlu digarisbawahi, yaitu karena metode ini mendaur ulang dan mengoptimalkan program pendahulunya, sehingga diperlukan sebuah program yang memang memiliki potensi untuk ditingkatkan. Hal ini dilakukan untuk mencegah masalah-masalah potensial yang membuat kita merugi dan tidak menghasilkan sebuah program dengan potensi maksimalnya. Oke, dari next. Saya rasa sudah cukup untuk menjelaskan metode Reuse ini. Sekian dari kami, terima kasih.